mikroskopis urin. Prosedurnya pemeriksaan. Ya, sampel urin kemarin kan sudah sampai makroskopis ya. Setelah diperiksa secara makroskopis, kemudian dihomogenkan, dicampur, kemudian dipindahkan ke dalam tabung untuk sentrifuge sebanyak 10 mili, tapi biasanya seadanya saja kalau kerja di rumah sakit. Kemudian masukkan dalam sentrifuge rotator swing out, yaitu yang swing, ini yang bagus. Kecepatannya relatif rendah, yaitu 1.500, paling tinggi 2.000 rpm. Disentrifuge selama 5 menit. Setelah itu dibuang supernatannya, kemudian sedimennya ditaruh di objek gelas, baru dilihat di bawah mikroskop. Pengamatan pertama, tahap pertama yaitu menggunakan lensa objektif 10 kali, di mana disebut LPL atau LPK ya, lapang pandang lemah atau lapang pandang kecil. Itu yang pakai objektif 10 kali. Ini pengamatannya dengan low power field atau lapangan pandang rendah. Ini untuk melakukan identifikasi benda yang besar, unsur-unsur yang besar. Misalnya silinder dan kristal. Ya, nanti silinder positif, kristal positif, ya, jenisnya apa ditulis. Setelah itu, setelah didapat silinder kristal, baru menggunakan tahap yang kedua dengan lensa objektif 40 kali. Disebut lapang pandang kuat atau LPK atau LPB, lapang pandang besar. Tadi kecil, ini besar. Menggunakan HPF, High Power Field. Ini untuk dilakukan identifikasi unsur-unsur yang lebih kecil, misalnya eritrosit, leukosit, epitel, jenisnya apa, kemudian sel ragi atau jamur, yeast cell, bakteri, trichomonas, dan sperma. Nah, ini tadi udah centrifuge. Kemudian ini sedimennya di sini, supernatannya dibuang. Teteskan di objek gelas, tutup dengan cover gelas. Ini objek gelas ya, atau slide. Dilihat mikroskopis, kondensornya itu diturunin, jadi biar kelihatan jelas. Pakai okulernya 10, yang objektifnya bisa 10 kali atau 400 kali. Sehingga kalau lapangan pandang kecil atau lemah itu 100 kali, lapangan pandang besar itu 400 kali. Pemeriksaannya ini dilihat unsur organik atau anorganik. Yang anorganik itu kristal, yang organik eritrosit, leukosit, silinder, dan epitel. Di mana untuk silinder itu menggunakan low power atau kekuatan lemah. Ini yang kekuatan tinggi, eritrosit dan leukosit. Ini yang rendah itu silinder. Epitel kadang menggunakan rendah, kadang menggunakan tinggi. Kalau jenisnya squamous, biasanya pakai rendah itu sudah kelihatan. Tapi kalau jenisnya kupoid itu perlu penglihatan yang lebih besar. Kristal itu juga pakai yang rendah. Ini mikroskopis, dilihat selnya, kemudian identifikasi selnya eritrosit, leukosit, atau epitel. Kemudian kristal, kemudian silinder, bisa mikroorganisme atau bakteri, kemudian sperma, kemudian lain-lain. Lain-lain bisa benang mukosa ya, atau biasanya yang sisa-sisa obat, sisa makanan, kadang ada yang masuk ke urin. Ini untuk selnya bisa berasal dari darah, bisa berasal dari epitel. Ini kalau darah bisa eritrosit, leukosit, dan makrofag. Tapi ini jarang. Kemudian kalau epitel itu bisa sel tubular, transisional, atau squamous.
Ini gambarnya kurang jelas ya. Kalau praktek nanti lebih jelas lagi. Untuk eritrosit, itu hematuria bisa dilihat secara makroskopis maupun mikroskopis. Ya, kalau makroskopis kemarin sudah dibahas tentang warnanya, berarti urinnya menjadi merah. Kalau mikroskopis, walaupun warna urinnya tidak merah, tapi kadang tampak ditemukan eritrosit, berarti hematuria mikroskopis. Disebut mikroskopis, hematuria mikroskopis bila ditemukan lebih dari 5 eritrosit setiap lapang pandang besar. Jadi dalam satu slide, satu penampakan itu ditemukan lebih dari 5. Itu disebut hematuria mikroskopis. Biasanya terjadi pada penyakit diabetik yang sudah komplikasi ginjal atau nefropati diabetik, hipertensi atau ginjal polikistik. Biasanya perlu pengulangan kalau ditemukan hematuria mikroskopis, nanti dianjurkan untuk pengulangan besok harinya dengan sampel yang baru. Kalau tetap terjadi terus-menerus atau persisten yang berulang, ini berarti kemungkinan ada perdarahan di glomerulus atau perdarahan di ginjal. Eritrosit dismorfik, yang disebut dismorfik adalah eritrosit yang ukurannya bervariasi atau heterogen. Ya, eritrositnya ada yang kecil, ada yang besar. Ini ada yang kecil, ada yang besar, gitu. Ada yang pecah. Ya, ini ada yang pecah, ada yang masih utuh. Itu disebut eritrosit dismorfik. Dismorfik ini distorsi, jadi ada yang pecah, ada yang cuil, ada yang masih utuh. Ini biasanya struktur glomerulus atau tubulusnya itu yang tidak normal. Ini contohnya eritrosit ya, eritrosit jadi perlu untuk pembesaran lebih besar untuk melihat apakah dia eritrosit atau leukosit. Kalau leukosit nanti ada intinya, kalau eritrosit biasanya kosong. Ini ada yang granated, ada yang sudah kemasukan air sehingga dia tampak pucat, dan ada yang sudah pecah. Ini ya, drenasi sebelum pecah. Ini bakteri. Ini bakteri berpotensi berkembang biak di urin pada suhu kamar. Jadi kalau sampel urin sebaiknya diperiksa segera mungkin, ya kurang dari 2 jam, semakin cepat semakin baik. Karena nanti dengan disimpan di suhu kamar, biasanya bakterinya akan bertambah. Ya, bisa karena memang sampel yang lama, kemudian bisa juga karena terkontaminasi dengan vagina ataupun terkontaminasi dengan uretra eksternal. Jadi dari kelamin itu bisa terjadi kontaminasi bakteri flora norma vagina ya. Atau bisa juga kontaminan dari wadah tempat sampel urinnya. Ini sampel urinnya mungkin botolnya kurang bersih, ya, sehingga bisa terjadi kontaminasi atau memang terjadi infeksi saluran kemih pada pasien tersebut. Ini gambarnya bakteri, biasanya berupa batang. Ya, bila masuk di leukosit, kemudian ada di dalamnya ada bakteri, dan kemungkinan ini memang dari tubuh pasien, bukan kontaminasi. Parasit. Nah, ini bisa ditemukan Trichuris teguila atau microfilaria. Ini biasanya besar sekali microfilaria, atau berupa yeast, cell, atau pseudohiva. Pseudohiva itu seperti batang, kemudian ini biasanya terpotong-potong seperti ini. Ini pseudohiva, ini yeast cell. Yeast cell itu kas. Dia dindingnya tebal, ya, kemudian bentuknya seperti oval seperti ini. Ini adanya parasit. Kristal sering terjadi ditemukan kristal kalsium oksalat, triple fosfat, dan asam urat. Ini yang sering ditemukan.
ceoksalat, triple fosfat, dan urat amorf, asam urat. Berarti nilai klinis bila jumlahnya itu berlebihan atau ditemukan bersamaan dengan infeksi saluran kencing. Jadi kalau ditemukan leukosit yang banyak, kemudian eritrosit, kemudian ditemukan epitel tubulus atau epitel transisional, jadi kemungkinan ada infeksi, kemudian ditemukan kristal, nah itu berarti dilaporkan ditemukannya jumlahnya banyak. Atau batu pada saluran kemih, sehingga menyebabkan luka pada tubulus, sehingga ada ditemukan sel epitel yang terkelupas. Selnya epitelnya namanya kuboid. Pembentukan batu dapat disertai dengan kristaluria, ditemukan kristal, tetapi setiap ditemukan kristal tidak selalu berarti terjadi pembentukan batu. Ya, kalau ada batu, umumnya terjadi ditemukan kristal. Tapi kalau kristal belum pasti itu batu. Di gambaran ceoksalat, ini triple fosfat, dan ini asam urat. Untuk pelaporannya, ini nanti positif 1, positif 2, 3, dan 4. Ya, kalau 1 itu 1 sampai 5, 2 5 sampai 10, 10 sampai 30, lebih dari 30 per lapang pandang lemah atau lapang pandang kecil. Nah, ini berarti lebih dari 4. Kalau ditemukan kristal, kalau bingung, itu dilihat pH-nya dulu. Kalau pH-nya asam, berarti kemungkinan yang sering ditemukan adalah ceoksalat atau asam-asam, ya, asam urat atau amorf urat. Kalau pH-nya alkali, itu biasa triple fosfat, biurat, amonium biurat, amorf fosfat. Biasanya yang ditemukan triple, amonium biurat sama amorf fosfat. Kalau pH-nya netral, bisa dari amonium biurat juga sama. Kemudian triple fosfat juga bisa ditemukan pada netral. Ceoksalat kecuali pada asam juga bisa juga pada netral. Ini contoh-contohnya, ini yang kristal yang patologis, ya. Tirosin, sistin, ini patologis. Kalau ini tidak patologis, ceoksalat, kemudian amorf urat itu yang asam urat yang bentuknya sudah hancur. Kemudian ini juga sodium urat, ini juga patologis, leusin juga patologis, asam urat itu normal. Ini yang kristal pada pH alkali. Amonium biurat, ini seperti ini, amorf urat juga sudah hancur. Ini triple fosfat. Kemudian ini Ca-karbonat. Ini jarang ini, di kalsium fosfat. Ini juga sebetulnya masih normal. Untuk sistin, ini sistin, leusin, tirosin, ini adalah kristal yang patologis. Ini biasanya pada penyakit hati yang sudah parah, misalnya sirosis, CA hati, ini temukan sistin. Kalau leusin, tirosin, ini sebetulnya bentukan dari asam amino. Ini biasanya juga ditemukan pada penyakit hati yang sudah berat. Ini gambarnya, tirosin seperti rambut. Leusin itu kecil-kecil. Ini yang sistin. Ini yang untuk biasanya obat-obatan, yang minum obat. Jadi kadang kita temukan juga kristal yang bentuknya yang tidak lazim. Jadi istilahnya bentuknya yang digambar biasanya tidak ada, itu biasanya hasil dari metabolisme obat. Jadi biasanya saya sebut biasanya sisa obat. Misalnya asiklovir, bentuknya seperti jarum.
amoxilin, ini bentuknya seperti ini juga. Ya, ini sulfadiazin karena obat. Ini yang tadi yang 400 kali ya, 400 kali untuk melihat eritrosit. Bila ditemukan lebih dari 5, ini hematuri mikroskopis. Kemudian leukosit ditemukan lebih dari 12. Ini contoh aja. Ini yang untuk lapang pandangan kecil, itu ditemukan kristal. Kemudian epitel squamous, itu juga lapangan pandangan kecil. Tapi kalau sudah bentuknya epitel tubular, itu sudah pakai pembesaran 400. Juga ditemukan kalau misalnya ada yang bisa, kemudian kristal yang patologis, itu juga Ini oval fat bodies. Oval fat bodies itu adalah lemak yang terperangkap di dalam bentuk dari silinder hialin, atau bentuk juga dari bentuknya tubular. Ya, ini ada kecil-kecil lemak, dia kalau mikroskopisnya digerakkan itu berkilat. Ini pseudohifa. Yang diwarnai adalah ini bakteri dan juga ini leukosit. Ini bentuk-bentuk dari silinder. Ini silinder leukosit. Jadi ada silinder, kalau kosong itu hialin, kalau isinya leukosit, silinder leukosit. Ini juga silinder leukosit yang sudah terwarnai. Ini yang natif, yang tidak ada warna. Ini silinder sel leukosit juga. Ini sama, sini adalah leukosit. Ini untuk jenis-jenis kristal, tadi sudah. Ini candida atau gisa, ini trichomonas tapi kurang jelas. Ini eritrosit sudah. Kalau makroskopis, misalnya secara makros ditemukan urinnya merah, berarti perdarahan saluran kemih bagian bawah, yaitu kandung kemih ke bawah. Kalau hematuria mikroskopis, jadi urinnya warnanya masih kuning jernih atau kuning yang agak keruh, itu berarti di secara mikroskopis ada eritrositnya banyak, lebih dari 5. Itu berarti kerusakannya adalah di daerah ginjal. Ya. Kemudian kalau ada hematuri mikroskopis, juga ditemukan silinder eritrosit, berarti ini memperkuat adanya gangguannya di glomerulus. Ya, tapi bisa juga pasca aktivitas yang berat. Jadi perlu pengulangan karena normal fisiologis dijumpai pada habis bekerja keras, bekerja berat, itu ditemukan eritrosit dan silinder eritrosit juga. Tapi biasanya setelah istirahat 1 hari, 2 hari itu dia akan menghilang. Tapi kalau persisten ada terus, berarti memang ada kelainan di glomerulus atau di ginjal. Silinder eritrosit hampir selalu ada pada penyakit glomerulus. Ya. Bisa berupa glomerulonefritis ataupun nefritis lupus autoimun itu. Kemudian diagnosis kelainan tubulus itu bila ditemukan epitel tubulus atau kuboid. Epitel tubulus atau epitel kuboid lebih dari 15 per lpp. Ini berarti ada gangguan di tubulusnya. Berupa NTA, nefritis tubular akut, ya, atau virus pada ginjal atau keracunan salisilat. Kalau tubulus kuboidnya itu besar, memanjang, oval, terus intinya eksentrik, sitoplasmanya bergranula, itu berasal dari tubulus proksimal. Kalau tubulus distal itu sel tubulusnya lebih kecil, sitoplasmanya sama bergranula, intinya juga di tepi sama, ini bentuknya hanya bulat oval. Kalau ini oval memanjang lebih besar. Kalau kolektivus bentuknya kuboid,
atau polihedral. Satu sisi datar atau tumpul, intinya besar, bisa 2-3 sel. Sitoplasmanya halus, tidak bergranula. Ini beda dari 3 sel tubulus ya. Ada tubulus proximal, distal, dan kolektivus. Seperti kemarin sudah di pembahasan pembentukan urin. Nah, untuk sel tubulus ini dia dapat menelan butir lemak tadi yang sehingga menjadi OFB atau oval fat bodies. OFB di sini berarti menunjukkan adanya kebocoran pada plasma ya, sehingga sel-sel lemaknya masuk ke dalam glomerulus, dalam filtrasi glomerulus tadi. OFB, kemudian adanya butir lemak bebas, kemudian ditemukannya silinder lemak, yang menunjukkan adanya lipiduria atau adanya lipid di dalam urin. Ini silinder leukosit, menunjukkan silinder, kemudian di dalamnya ada sel leukosit, menunjukkan adanya infeksi atau inflamasi peradangan. Ya, pada kelainan jumlah kelainan tubulus, selain ditemukan silinder leukosit, juga ditemukan silinder eritrosit. Leukosituria atau nama lainnya disebut juga piuria, kemudian dengan demam, tanpa adanya infeksi, disebabkan oleh kecepatan ekskresi leukosit meningkat, berarti perubahan motilitas leukosit. Jadi kalau membran glomerulus yang filtrasinya tadi rusak, nah itu leukositnya juga bisa masuk, walaupun dia tidak ada infeksi. Ini silinder bakteri. Jadi silinder di dalamnya banyak bakterinya. Ini menunjukkan pyelonefritis atau infeksi pada ginjal di daerah atas. Pielum itu di glomerulus, nefritis di tubulus. Ditemukannya silinder lilin, nama lainnya ada wax case atau silinder wax, silinder lilin. Ini merupakan degenerasi lanjut dari silinder granuler. Jadi silinder tadinya misalnya hialin ya kosong, kalau hialin itu kosong. Kemudian di dalamnya mungkin dimasukin leukosit, eritrosit, atau epitel, tubulus, itu bisa masuk di dalamnya. Disebut tadi tergantung yang masuk apa. Setelah itu, setelah lama, sel-sel tadi akan hancur sehingga menjadi silinder granula. Silinder granula yang tadinya silinder granula kasar karena hancur jadi besar-besar, kemudian semakin lama semakin halus, ya, mengalami degenerasi menjadi granula kasar, kemudian granulanya makin lama makin halus, semakin memadat menjadi bentuk seperti lilin. Ini karena stasis urin yang lama, jadi urinnya tidak bisa keluar misalnya, atau urinnya statis di dalam situ, sehingga lama-lama menyebabkan sel yang di dalam silinder tadi mengalami degenerasi. Ini berarti yang lebih lanjut itu adalah silinder lilin. Kemudian silinder lilin tadi lama-lama kemudian tubulus silindernya itu membesar karena terjadi stasis urin, jadi urinnya tidak bisa keluar, itu disebut silinder gagal ginjal. Silinder lilin ini juga bisa terjadi pada gagal ginjal. Jadi pada gagal ginjal bisa terjadi silinder lilin, bisa terjadi silinder berukuran lebar atau broad wax. Lalu ini waxy case ya, silinder lilin, silinder berukuran besar itu menunjukkan silinder gagal ginjal. Ini contoh-contoh ya, yang nanti kalau mikroskopis ditemukan. Ini epitel squamous, lebar, intinya kecil. Lebar, intinya kecil, ditemukan dengan pembesaran 100 kali. Ini yang diwarnain, yang tadi tidak. Ini lebar, ukurannya bervariasi
dengan inti kecil. Ini yang transisional. Transisional itu biasanya ya ini bulat, kemudian intinya kecil, masih kecil. Ya, intinya kecil sama seperti squamous, cuman dia bulat. Itu transisional. Ini menunjukkan sel epitel yang ada di saluran kemih. Ini silinder hialin, jadi bentuk tubulus tetapi kosong, belum diisi. Ini berarti silinder hialin. Nah, ini silinder hialin yang sudah terisi eritrosit di dalamnya, eritrositnya terperangkap. Kemudian keluar bersama dengan silinder ini, bentuknya disebut silinder eritrosit. Dengan jelas di sekitarnya ditemukan banyak eritrosit. Nah, ini silinder leukosit. Bila di luar ditemukan leukosit, kemudian ada di silinder, ada granulanya, ada selnya. Ini tapi sebagian sudah hancur leukositnya, sehingga disebut silinder granula. Yang sudah bergranula. Ini diwarnain, yang tercat, catnya adalah Steinheimer Malpin. Ini silinder leukosit. Nah, ini adalah silinder lemak. Ya, biasanya kalau mikrosnya diputar itu dia akan berkilap. Isinya adalah lemak. Ini benang mukus. Nah, ini biasanya pada peradangan atau inflamasi di urin ditemukan juga mukus. Ini kristal asam urat, jauh salad, ya, seperti bintang, seperti cross ya. Ini triple fosfat, hexagonal. Ini cistin, ini patologis, biasanya pada penyakit hepar, penyakit hati yang parah. Selesai. Ada yang tanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Fitri ya. Ya, mengapa kalau dicari celup itu ada parameter blood ya, Bu ya, positif 2 atau 3, cuma kalau diperiksa di dalam mikroskop, erilekonya normal itu bagaimana ya, Bu? Terima kasih, Bu. Ya. Ya, nanti kita akan bahas di pas cari celup ya, kimiawi habis ini kita kimiawi. Iya, Bu, siap. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, lanjut ke cari celup. Bentar cari celup pemeriksaan mikroskopis. Nih, kimiawi. Ini lanjut ya, kimiawi urin atau urin strip. Cari celup. Ini kalau misalnya konvensional biasanya ada yang cari celup 3 item. Ya, protein reduksi untuk glukosa, atau yang untuk reagen test strip ini ada 10 parameter ya. Ini ya. Tadi darah, blood, keton, urobilin, bilirubin, nitrit, BC, dan lain-lain. Ini yang 10 dipstick. Oh, ora pas. Glukosa, bilirubin, oh ketonnya di sini. BC, blood, pH, protein, urobilinogen, nitrit, leukosit. Ini 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 parameter. Ini naik ke atas. Nih, sekarang yang pertama glukosa dalam urin. Rujukan fisiologis biasanya ada yang nyebut 130, ada yang nyebut 180. Ya. Biasanya kalau
kurang dari 0,1, jadi sedikit sekali itu yang masuk melalui glomerulus terfiltrasi yang masuk ke dalam urin. Disebut glukosuria, adanya glukosa dalam urin bila ambang filtrasi glomerulus di ginjal itu terlampaui. Biasanya lebih dari 180. Kalau kadarnya di dalam darah sudah lebih dari 180, nah ini otomatis akan terfiltrasi dalam glomerulus dan masuk ke dalam urin. Dan kalau fungsi dari tubulus itu masih normal, itu dia akan direabsorpsi atau diserap kembali sehingga masuk ke dalam darah. Sehingga di urinnya masih tetap 0. Kecuali kalau di tubulusnya sudah ada gangguan atau kadar glukosanya memang sangat tinggi dalam darah, otomatis nanti tetap terjadi glukosuria. Glukosuria, meningkatnya glukosa dalam urin, bisa terjadi karena hiperglikemia pada diabetes mellitus, otomatis ambangnya 180 ini akan terlampaui. Karena DM itu sudah lebih dari 200. Nah, sehingga otomatis walaupun tubulusnya masih bagus, masih bisa terjadi reabsorpsi, tetapi penyerapannya itu tidak sebanding dengan banyaknya terfiltrasi. Atau pada renal glukosuria, yaitu di mana ada abnormal ekskresi glukosa di ginjal. Di sana ada gangguan di glomerulusnya, yang harusnya itu tidak terfiltrasi, tapi ternyata banyak yang terfiltrasi. Atau gangguan menurunnya reabsorpsi, jadi gangguan di tubulusnya. Yang harusnya bisa diserap kembali, ternyata tidak bisa menyerap kembali, sehingga glukosanya bisa masuk ke dalam urin. Jadi kalau ditemukan glukosa dalam urin, jangan langsung divonis, oh ibu, bapak diabetes mellitus ya. Jangan, karena bisa juga memang mungkin normal, bukan DM, tapi gangguannya mungkin bisa di ginjal atau bisa juga di tubulusnya. Ya, hubungan klinis glukosuria, ditemukannya glukosa dalam urin, bisa karena hiperglikemi atau bisa juga penyakit ginjal. Kemudian keton. Ketonuria. Benda keton ini jadi metabolisme hasil produk terakhir metabolisme dari lemak. Jadi kalau tubuh terjadi metabolisme lemak, nah ini hasil akhirnya adalah benda keton. Benda keton di sini ada 3. Aseton, asam aseton, kemudian asam asetoasetat, dan asam beta hidroksibutirat. Jadi aseton, asetoasetat, beta hidroksibutiratnya ada 3. Penyebabnya kapan kita terjadi metabolisme lemak? Bila kita ada demam. Kemudian bila kita puasa, tidak makan. Atau makan tapi muntah-muntah terus. Kelaparan, jadi tidak makan ya. Kemudian gangguan absorpsi karbohidrat. Jadi kalau kita makan kekurangan karbohidrat, kan metabolisme untuk energi yang pertama kali kita pakai adalah karbohidrat atau glukosa. Sehingga pada diabetes mellitus yang tidak terkontrol, itu di tubuh banyak glukosa tetapi tidak bisa dipakai atau digunakan. Sehingga yang kita pakai untuk menghasilkan energi adalah lipid atau lemak. Sehingga terjadi metabolisme lemak. Itu makanya nanti ketonnya biasanya positif. Keton di sini, yang 3 jenis ini adalah secara molekuler dia kecil ukurannya, sehingga dia akan semua difiltrasi dan dikeluarkan melalui urin. Benda keton yang dijumpai di urin terutama adalah aseton dan asam asetoasetat. Beta hidroksibutirat itu jarang. Dia ukurannya lebih besar. Kemudian untuk obat-obatan itu bisa juga menyebabkan positif palsu. Ya, jadi ketonnya positif tetapi tidak terjadi metabolisme lemak. Bukan dari lemak atau lipid.
Ini bisa juga karena vitamin C yang kita konsumsi, mungkin vitamin C yang dosis tinggi, kemudian obat-obatan, insulin, levodopa, isopropil, itu bisa menyebabkan katanya positif, walau bukan dari metabolisme lemak, jadi disebut positif palsu. Kemudian protein urea. Protein urea ini terjadi bila ekskresi yang berlebihan ya, jadi kadar protein yang berlebihan. Fisiologis bisa dari olahraga, kemudian diet banyak makan daging, kemudian macam-macam ya, bisa stres. Kalau patologis ini bisa ginjalnya yang terganggu, atau perdarahan, traktus urinarium atau ini saluran kencing, kemudian bisa yang prerenal itu karena prerenal protein urea itu karena low molecular proteinnya meningkat, jadi asam aminonya yang meningkat, ya, yang bentuk-bentuk kecil dari protein. Untuk deteksi dini dari proteinuria itu menggunakan albuminuria. Ini pertanda yang paling dini untuk penyakit ginjal, DM, ataupun hipertensi. Kemudian darah. Darah ini bisa makroskopis, bisa mikroskopis. Hematuria, eritrosituria, penyebabnya bisa tadi renal, kemudian penyakit dari saluran kencing, bisa karena perdarahan. Jadi kalau perdarahan itu disebut hemoglobinuria. Ini biasanya terjadi adanya pecahnya eritrosit di dalam pembuluh darah. Ya, tadi yang disebut misalnya blood stick-nya positif, kemudian di mikroskopis tidak ditemukan, berarti kemungkinan adalah hemolisis. Jadi eritrositnya sudah pecah. Ini disebut hemoglobinuria. Ya, untuk blood dalam darah ini yang kita bahas adalah yang stick. Bisa terjadi hemoglobinuria. Salah satunya ya. Jadi keadaan klinik yang blood positif dalam stick ini bisa terjadi 3. Hematuria, jadi ada hemnya, ada eritrositnya di situ. Ini penyebabnya. Kemudian bisa juga hemoglobinuria, jadi hanya bentuk hemoglobinnya aja. Ini bisa hemolitik, luka bakar berat, malaria, yang sudah lisis juga, kemudian aktivitas fisik yang berat, reaksi transfusi, ini bentuk hemoglobinnya. Atau bentuk dari mioglobin. Mioglobin bisa karena ini. Penyakit di otot. Jadi mio itu dari otot ya. Kejang, kemudian trauma otot. Aktivitas fisik yang berat, yang berlebihan bisa terjadi tiga-tiganya. Ini biasanya tergantung juga dari pH urin atau bukan pH, BC urin maksud saya. Karena kalau BC yang rendah itu juga eritrositnya nanti akan pecah. Kemudian leukosit esterase di urin. Ini sebetulnya sama seperti tadi blood. Jadi kadang ada tidak sesuai karena kalau di stick itu yang diperiksa adalah esterasenya atau enzim yang ada di granula leukositnya. Kalau leukositnya yang terkandung di dalam urin itu bentuknya bukan yang bergranula, misalnya bentuknya adalah limfosit, monosit, makrofag, itu makanya tidak ada esterasenya, sehingga sticknya biasanya juga negatif. Ya, misalnya ini peningkatan leukosit lebih dari 20 disebut biuria. Ini menandakan inflamasi saluran kencing, tapi biasanya kalau ISK memang bentuknya adalah neutrofil, sehingga otomatis leukosit esterasinya positif. Tetapi kalau misalnya dia infeksinya bentuknya dari virus, yang banyak meningkat adalah jelis dari limfosit, ini otomatis leukosit esterasinya akan negatif. Ya, penanda inflamasi saluran kencing, ini otomatis.
Nah, ini limfosit tidak memiliki aktivitas esterase karena dia selnya tidak bergranula. Kalau tidak bergranula berarti tidak ada enzim esterasenya. Nih, yang mempunyai esterase adalah yang jenis leukosit neutrofil. Ini pun kalau misalnya leukosit neutrofilnya masih utuh, tidak pecah, ini masih utuh atau lisis, ini ya berarti kan tidak terdeteksi, bisa juga. Tapi biasanya umumnya kalau sudah terkena air itu lama-lama akan lisis. Piuria ini lebih dari 20 sel per mikroliter. Negatif palsu ini juga bisa juga terjadi, jadi jangan hanya mengandalkan dari stick saja, mikroskopis juga penting. Karena kalau glukosanya banyak, proteinnya banyak, bijinya banyak, itu juga nanti leukosit esterasenya dia tidak akan terdeteksi. Kemudian nitrit. Normal terdapat nitrat di urin. Ini nitrat ya. Ini merupakan hasil metabolisme dari protein. Jadi kalau tubuh melakukan metabolisme protein atau perombakan dari protein menjadi asam amino, otomatis nanti hasilnya adalah nitrat. Nah, ini bakteri, ada bakteri yang mengandung enzim reduktase. Jadi ini enzim reduktase, ini akan mereduksi nitrat menjadi nitrit. Ya, normal ada nitrat di urin. Tapi kalau tidak ada bakteri yang mengandung enzim ini, nitrat tidak akan berubah menjadi nitrit. Jadi nitritnya adalah negatif. Reaksi yang terjadi di kandung kemih, ini reaksi pembentukan nitrit itu terjadi di kandung kemih dan harus berada di sana minimal 4 jam. Ya, bakteri tersebut Enterobacter, Klebsiella banyak, Salmonella, jadi ada E. coli itu merupakan flora normal. Ya, normal itu kebanyakan ada, misalnya ada bakteri di kandung kemih, tetapi kalau urinnya itu di sana cuma sebentar, tidak ada 4 jam, otomatis tidak terbentuk nitrit. Ya, kemudian kalau misalnya urinnya di kandung kemih lama di situ, tetapi tidak ada bakteri ini, ya tidak terjadi juga nitrit. Enterococcus, Staphylococcus, Pseudomonas. Nah, kemudian bisa juga kalau sudah keadaan tertentu reduksi menjadi nitrit, nitrit bisa berubah menjadi nitrogen. Ini merupakan indikasi infeksi saluran kencing karena tadi di kandung kemihnya ada bakteri-bakteri ini. Ini ada yang flora normal, ada juga yang bukan. Flora normal pun kalau misalnya dia jumlahnya banyak melebihi dari normal, itu merupakan juga keadaan patologis. Urobilinogen di urin, nilai abnormal lebih dari sama dengan 10. Penyebabnya adalah ini, perdarahan hebat dan anemia hemolitik atau penyakit hepar. Urobilinogen ini bisa tidak ada, misalnya pada obstruksi saluran empedu, kemudian produksi asam empedu di hepar tidak ada, kemudian flora normal di usus juga tidak ada di urin. Ini ikterus tadi. Bilirubin ikterus itu adalah peningkatan bilirubin darah lebih dari 10. Disebut hiperbilirubinemia sehingga menyebabkan kuning pada kulit. Ikterus sendiri bisa terjadi prehepatik atau kondisi sebelum hepar, di mana terjadi proses hemolitik, ini hemolisis ya. Anemia hemolisis atau pada neonatal jaundice, ini pada bayi, overproduksi bilirubin, di mana ini nanti belajar untuk pembentukan bilirubin di fisiologi di hepar. Yang penting adalah ini nanti akan mengeluarkan bilirubin indirect dalam darah
dan urobilinogen di urin. Ya, jadi urobilinogen di urin bisa terjadi sebelum hepar atau kondisi pada heparnya yang jelek, hepatitis, gini-gini, sehingga urobilinogennya ada di urin juga. Untuk kondisi poshepatik biasanya karena obstruksi atau sumbatan saluran empedu, urobilinogen di urin dia akan turun karena ada sumbatan sehingga tidak bisa mengalir ke enterohepatik atau ke darah. Untuk bilirubin, urobilinogen di urin, ini kondisi bilirubin yang positif pada penyakit ini, urobilinogen pada penyakit ini. Jadi kalau hemolitik biasanya terjadi yang ditemukan adalah urobilinogen. Gangguan hemolisis. Kalau hepatitis itu bisa bilirubin, urobilinogennya yang meningkat dua-duanya. Ini ringkasannya, ini korelasinya, ini positif palsu, dan ini negatif palsu. Ini kalau penundaan spesimen urin, kalau ditunda, otomatis pH-nya akan meningkat, glukosanya menurun, keton menurun, bilirubin menurun, urobilinogen menurun. Yang meningkat adalah bakteri, nitrit, karena otomatis kalau bakteri meningkat, nitritnya juga meningkat, dan pH-nya menjadi alkalis. Yang lainnya otomatis akan menurun. Karena ada yang oksidasi, kalau glukosa ini terjadi dimakan bakteri ya, digunakan bakteri untuk metabolisme, untuk energinya dia, mengalami glukolisis, glukosanya dilisis. Selesai? Ada yang tanyakan? Tadi udah terjawab ya, Dek? Oke, itu untuk pelaporannya juga sesuai aja ya, Bu ya? Ya, pelaporannya sesuai aja. Nanti Jadi, DPJP-nya biar bertanya kalau bingung. oke, siap. Terima kasih, Bu. Oke. Ada yang lain? Kalau nggak ada, masih satu lagi. Ya, 15 menit nanti mudah-mudahan selesai. Untuk tentang cairan otak ya, karena urinnya udah selesai, kita bahas ke cairan tubuh. Cairan otak. Nih. Pemeriksaan cairan otak. Cairan otak disebut juga LCS. Nah, LCS singkatannya liquor cerebrospinal. Ini cairannya jernih, tidak berwarna, dan menyelimuti SSP, sistem saraf pusat. Kapan dilakukan pemeriksaan LCS? Ini bila ada kelainan otak atau sumsum tulang belakang. Meningitis, radang mening, tumor, abses, ensefalitis, radang otak, atau infeksi virus. Cairan otak itu yang mensintesa diproduksi oleh plexus choroideus, 70% ya, mayoritas plexus choroideus. Plexus ini berada di dalam ventrikel otak. Kemudian melalui transport aktif, yang disebut transport aktif itu yang transport yang menggunakan energi. Dan ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi itu berarti filter ya dengan molekul-molekul yang kecil yang bermasuk. Ini tadi 70% dibentuk oleh plexus choroideus dan 30% dibentuk ventrikel dan rongga di subarachnoid. Pembentukan dari cairan otak sendiri itu melalui sama seperti urin ya. Urin itu 3 tahap juga. Kalau ini juga 3 tahap.
filtrasi, absorpsi selektif, dan sekresi aktif. Kalau urin filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Sama ini filtrasi, absorpsi, dan sekresi. Absorpsinya selektif, sekresinya aktif. Kalau aktif berarti menggunakan energi sama. Cairan otak ini mirip dengan plasma darah. Yang membedakan adalah elemen yang di dalamnya, unsur-unsur yang di dalamnya. Kadang cuma ada yang lebih kecil, kemudian yang lebih besar. Kadar yang lebih kecil itu glukosa, dia lebih kecil, kemudian natrium juga lebih kecil, Ca lebih kecil, HCO3-nya lebih kecil. Di sini ada blood-brain barrier. Jadi untuk pembuluh darah otak itu ada bariernya, ada filternya. Ini normal untuk fungsinya mencegah masuknya beberapa bahan ke cairan otak. Misalnya bilirubin, sehingga kalau bilirubin dalam darah meningkat, itu dia tidak langsung otaknya langsung kuning. Ya, kalau bilirubin itu kan jaundice atau icterus itu kan menyebabkan kuning di kulit ya. Nah, itu ada barrier sehingga mencegah bilirubin masuk ke otak. Sehingga kalau gampang masuk ke otak itu kan juga berbahaya. Jadi istilahnya yang paling vital organ di tubuh manusia itu adalah otak. Ini itu ada bariernya. Misalnya juga penisilin. Penisilin dosis tinggi itu juga susah untuk masuk ke otak. Keadaan patologis, barier rusak sehingga cairan otak yang di dalamnya itu gampang menjadi patologis. Ya, bilirubin gampang masuk, kemudian kalau misalnya obat-obat sisa metabolisme juga gampang masuk, itu kan juga berbahaya. 80% jaringan otak terdiri dari cairan, ekstrak, baik ekstra maupun intra. Produksi cairan otak kurang lebih 20 ml per jam. Direabsorpsi atau diserap kembali oleh villi di arachnoid. Ini total jumlah cairan otak. Nah, ini 90-150. Pada neonatis atau bayi baru lahir itu hanya 10-60. Kalau yang besar itu namanya hidrosefalus ya. Itu cairan otaknya berarti lebih dari 60. Kemudian ini juga gantinya cairan otak itu 4-5 kali per hari. Ya, untuk mempertahankan jumlah, jadi ada yang diabsorpsi oleh villi ini, kemudian ada diproduksi lagi, diganti. Fungsinya apa cairan otak? Melindungi otak dan susun saraf pusat dari trauma. Kemudian mempertahankan volume tekanan intrakranial. Tekanan intrakranial itu harus selalu stabil. Mempertahankan volume otak dengan mengatur produksi cairan otak untuk sirkulasi, nutrisi, dan pembuangan sisa metabolisme di otak. Untuk lubrikasi atau apa itu lubrikasi? Susunan saraf pusat. Jadi sarafnya itu selalu dalam kondisi terlubrikasi untuk cairannya. Ini normal, ini mening ya. Mening itu selaput otak ya. Selaput otak itu ada 3. Ini yang paling luar adalah durameter. Kemudian paling luar ini durameter. Kemudian yang di dalam arachnoid. Baru yang di dalam paling dalam adalah piameter. Kalau kondisi infeksi mening ini disebut meningitis. Nih, misalnya meradang. Otaknya juga ikut meradang. Karena selaputnya ini ada 3. Meningitis berarti bisa otomatis terkaji pada 3-tiganya. Ini komposisi dari LCS.
tidak berwarna dan jumlah selnya sedikit. Sel yang ditemukan normal itu adalah limfosit atau monosit, tapi biasanya didominasi limfosit ya. Limfosit ada limfosit T, yang banyak adalah limfosit T, kemudian 1% limfosit B. Kemudian proteinnya itu lebih sedikit bila dibandingkan dengan protein dalam serum atau plasma. Kandungan gulanya hanya 50-70% dari gula darah di serum. Jadi kalau gula darah di serumnya rendah atau hipoglikemi, itu bahaya. Jadi lebih bahaya dibandingkan hiper ya. Karena kalau hipoglikemi itu misalnya dia di darah hipoglikemi itu kan di bawah 80 ya. Itu di otak hanya 40. Jadi bisa menyebabkan langsung metabolisme di otaknya juga terganggu. Hingga kalau biasanya hipoglikemi, orang kurang darah, itu kenapa jadi sering ngantuk? Ya karena metabolisme di otaknya itu jadi berjalan dengan pelan. Jadi sering ngantuk. Pura beli angop. Ya. Ini komposisi LCS, ini serum perbandingannya. Cara memperoleh cairan otak, ini diperoleh fungsi ya, dilakukan fungsi pengambilan daerah lumbal 3 dan 4, diambil di kavum subarachnoid. Kemudian bisa juga diambil di suboccipital, di cisterna magna, atau ventricle otak. Ini biasanya yang umumnya yang dipakai adalah yang diambil adalah daerah nomor 1, lumbal 3 dan 4. Ini persiapannya, diperiksa gula darahnya dulu, kemudian jelaskan informasi prosedur, inform consent, LP dengan risiko tinggi. Ini indikasi kapan dilakukannya LP, lumbal fungsi. Misalnya terjadi meningitis, perdarahan, tumor, atau untuk pengobatan atau diagnosa. Kontraindikasinya tidak boleh dilakukan bila ada peningkatan tekanan intrakranial, kemudian penyakit jantung yang berat, kemudian infeksi lokal di daerah lumbal fungsi. Ini biasanya nanti yang mengerjakan adalah dokter di PCP, tetapi biasanya akan mencari tabung di lab. Dimasukkan dalam 3 tabung dari 3 spet yang berbeda. Ya, tabung ini biasanya dibuang yang pertama, dibuang dulu dalam tabung pertama, ini isinya adalah biasanya kontaminasi dengan darah. Tabung yang kedua untuk pemeriksaan serologi, bakteriologi, dan kimia. Tabung yang ketiga 2 mili saja, ini untuk melihat jumlah sel, DIFCON, dan protein. Ini persiapannya, diperiksa ya nanti ya. Ini pemeriksaannya makroskopis, mikroskopis, kimiawi, dan bakteriologi atau kultur. Ini makroskopis, kekeruhan. Cara melihat kekeruhan dibandingkan dengan Aquades. Normal itu sama, jernih. Keruh, disebut keruh bila ada lebih dari 200 sel. Kalau meningitis TB, terutama meningitis yang disebabkan karena TBC, suruh nunggu dulu. Meningitis TB itu biasanya keruh sekali. Kalau meningitis akibat bakteri akut, bakteri itu juga sangat keruh. Kalau pH cairan otak itu sedikit alkali, BJ lebih rendah ya, 1,03, 1,08 karena dia jernih. Ini warna tidak berwarna normalnya. Bisa menjadi kekuningan bila ada perdarahan yang lama, karena yang keluar adalah hemoglobin. Kemudian bisa juga kekuningan akibat dari bilirubin. Kalau proteinnya banyak, cairan otaknya akan berwarna santokrom. Jadi putih keruh ya. Merah itu perdarahan, coklat perdarahan lama, dan lisis.
Abu-abu itu leukosit dalam jumlah banyak. Pemeriksaan pelikel itu bekuannya. Normal, bekuan halus dapat dilihat bila dibiarkan pada suhu kamar selama 1 hari, 24 jam. Jadi dibiarkan aja dalam suhu kamar. Setelah itu dilihat, dia akan ada bekuan halus atau pelikel. Bila meningitis ada infeksi mening purulenta, pelikelnya akan besar dan kasar hanya dalam 1 menit. Kalau bekuannya terlihat kabut putih menggumpal, itu biasanya berarti menunjukkan adanya benang fibrin. Proses koagulasi terjadi di situ. Ini tidak ada bekuan normal. Ini yang hasil normalnya. Warna kesenian, bekuan, pH, dan biji. Ini makroskopis. Mikroskopis pemeriksaan sitologi. Menghitung jumlah sel, kemudian jenis sel, kemudian mengenal sel dan perbandingannya. Harus segera dikerjakan kurang dari 30 menit. Karena jumlah sel akan berkurang. Semakin lama pemeriksaan, semakin jumlah selnya berkurang karena mengalami lisis atau selnya mengendap, atau banyak sel yang terperangkap dalam pelikel tadi, butiran yang halus. Atau selnya mengalami perubahan bentuk. Hitung jumlah sel bisa menggunakan bilik hitung, menggunakan laluan Turk, sama seperti leukosit pada darah, kemudian tujuannya jumlah leukosit, jumlah sel normal 0-5 sel per milimeter kubik. Jadi hanya sedikit ya. Kemudian jumlah leukosit normal tertinggi itu adalah 5. Di mana 1 sel polimorfonuklear itu menunjukkan adanya inflamasi. Ya, ditemukan 1 aja PMN, itu berarti sudah ada peradangan. Leukositosis ringan itu 5-20. Kalau karena bakterial akut, itu bisa sampai lebih dari 1000. Kemudian hitung jenis sel, membedakan selnya mononuklear atau polimorfonuklear. Normal 100% adalah MN. MN di sini bisa limfosit, bisa monosit. Ya. PMN itu berarti yang bersegmen 0. Kalau 1 aja sudah menunjukkan adanya inflamasi. Ini PMN, tapi nggak jelas ya. Tidak jelas PMN, segmennya nggak jelas. Untuk kimiawi, kadar protein lebih dari 150 santokrom ya warnanya. Meningkatnya protein lebih dari 1,5 atau 150 mg sama. Ini kemudian tampak sarang laba-laba pelikel. Jadi ada butiran-butiran halus yang menunjukkan banyaknya fibrinogen atau fibrin. Kemudian zawar otak, zawar darah itu brain tadi ya, barrier otak hilang. Itu juga ada radang, otomatis proteinnya akan meningkat. Untuk kimiawi pemeriksaannya adalah pandi dan noni. Kalau pandi yang digunakan adalah larutan fenol jenuh. Ini normal, tidak ada kekeruan, ya karena tidak ada protein. Bila kekeruan jelas proteinnya ada berarti. Kalau noni alpel itu menggunakan amonium sulfat jenuh. Kalau ini larutan fenol, ini amonium sulfat. Sama 1 ml ditambah dengan 1 ml LCS. Didiamkan dulu 3 menit. Lihat perbatasan 2 lapisan bentuk cincin. Normal tidak ada, kalau ada berarti globulin. Kalau pandi, kecuali globulin yang dideteksi juga ada albumin. Kalau none hanya globulin saja, jenis dari proteinnya. Glukosa normal tadi variasi ya.
biasanya kita bandingkan dengan serum. Glukosa LCS dibandingkan dengan serum. Tidak boleh lebih dari 0,6. Ya, biasanya 0,5 atau separuhnya. 0,6 oke, tapi kalau udah di atas 0,6 berarti ada kelainan. Kadar glukosa LCS, hipoglikemi, rasionya ini tetap. Hipoglikorasia, ini penurunan rasio, di mana biasanya terjadi karena adanya bakteri infeksi bakteri akut, TBC, meningitis oleh karsinoma atau keganasan atau karena jamur. Ini elektrolit kadarnya ini biasanya tidak menunjukkan adanya kelainan berwarna. Kadang pada meningitis kadar klorida itu akan turun tapi tidak selalu. Selesai? Ada yang tanyakan? Saya Bu, Ya. izin bertanya sama Safira Mirdani. Tadi kan dibahas untuk penampungan sampel cairan otaknya itu. Itu tuh bisa jadi tabungnya itu khusus apa sama kayak tabung serologi yang kontainer Bu? Sama sih Mas, sama. Kecuali yang untuk sebaiknya sih yang steril. Sama seperti kalau misalnya untuk pemeriksaan kultur. Kalau vakutener kamu yang ini kan juga steril kan? Sebenarnya nggak masalah, yang penting prinsipnya adalah yang steril. Berarti untuk jenisnya sih Bu tadi kan ada tiga tabungnya Pak ya Bu. Berarti itu Kan apa yang saja? satu kan untuk dibuang saja kan? Yang kedua baru untuk pemeriksaan, untuk serum, untuk ini, kemudian yang ketiga yang untuk apa itu sedimennya, jenis sel yang sedikit. Pakai yang vakutener biasa nggak apa-apa. Yang warna merah apa bukan? Yang plain merah. Ya. Oh gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Lalu nggak ada, Ibu akhiri ya. Udah malam ya. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.